Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya tidak bikin konten video di YouTube, akhirnya kita berjumpa lagi di kesempatan sore hari ini. Ini kita lagi di rumah. Jadi kalau biasanya kita itu ngontennya di bengkel, kali ini kita ngonten di rumah ya. Oke, ini kita mau menceritakan proses perbaikan mesin penter yang dari Lampung. Nah, ini mobil yang dari Lampung ini minta untuk dikonten itu atas permintaan pemiliknya sendiri. Jadi riwayatnya mobil ini sudah ngobos, terus suaranya itu tak 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 gitu, dan asap di stik olinya banyak, mobilnya pun mesinnya berbet-berbet. Nah, ini memerlukan waktu selama 1 minggu ya pengerjaannya. Karena saat datang saya lagi acara di SMP Kesamben, acara musik, acara pentas dangdut dalam acara HUT PGRI. Nah, ini di sini akan kita rincikan teman-teman secara detailnya, dan nanti akan saya ceritakan biayanya itu juga berapa kita sampaikan. Oke, selamat menonton. Ini asli dari Lampung ya. Ini plat nomor saya video full penuh, karena ini adalah malah permintaan dari pemiliknya untuk membikinkan video YouTube-nya ya. Ini asli dari Lampung yang datang ke Blitar. Jadi pemilik malah menghendaki untuk divideokan ya, supaya untuk bisa jadi kenang-kenangan katanya. Bahwa mesinnya sudah diturunkan, diperbaiki, dan diharap hasilnya bagus. Ini teman-teman, dari Lampung ini sebelum kita turunkan ini, pagi ini akan kita starter dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita starter pagi ini sebelum kita turunkan agak siang nanti. Hidupnya kurang enak ya, goyang juga. Kalau goyang ini bisa berasal dari nozzle-nya kalau goyang. Ternyata baru itu dia sudah langsung asap, padahal masih pagi, belum panas mesinnya. Berarti ini bukan uap uli, tapi memang benar kondisi mesin yang sudah ngobos teman-teman, seperti ini ya, jelas ya. Oke, positif, nanti kita turunkan teman-teman dari Lampung. Nah teman-teman, di situ teman-teman semuanya mendengarkan kan bahwa suara mobil ini mesinnya tak 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 dan juga goyang-goyang. Nah, jadi pada awal analisa kita itu bisa menilai suara tak tak itu ada sumber dari berbagai macam ya. Kalau suara tak taknya itu kondisi mesinnya itu rata ya, mesinnya itu rata, tidak pincangan, tidak berebut, tapi kok suara tak tak itu ada kemungkinan berasal dari suara seker yang goyang ya. Jadi sekernya geplek istilahnya. Kalau diteliti biasanya di dalamnya itu ada keausan. Nah, tetapi kalau mesin itu emang sudah goyang, berebet, terus bunyi tak-tak. Nah, tak-tak itu adalah efek dari pembakaran yang tidak normal. Jadi istilahnya knocking. Jadi pada nozzle tersebut pasti ada ketidaknormalan. Nah, pada kasus mobil yang dari Lampung ini, saya menduga penyebab tak-taknya ini emang ada kaitannya dengan berebet-berebet dan goyang-goyangnya mesin tersebut. Jadi kalau kondisi seperti ini kita tidak perlu mengganti sekernya. Tetapi kalau mesinnya itu rata tapi bunyi tak-tak, itu ada kemungkinan sekernya sudah rusak dan kita perlu ganti. Jadi mari kita buktikan, kita bongkar mesin ini. Penter dari Lampung dulur, ini sudah turun mesinnya, langsung kita bongkar ya ini. Ini proses bongkar mesin, ini akan kita buka dulu silinder headnya untuk mengetahui bagaimana linernya. Yang penting kalau ini nanti linernya bagus ya berarti ya oke lah. Tapi kalau ternyata itu buruk ya waktunya pasti akan mundur. Jadi ini
Semoga saja linernya masih original. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja masih original. Oke, alhamdulillah. Ternyata masih oke, Lur. Nah, ini yang diharapkan. Kondisi seperti ini perbaikannya tidak lama dan tidak mahal ya, karena ini masih ori. Minggir lagi. Ciri ori adalah warnanya itu ada putih-putih itu. Ya, ada putih-putihnya seperti ini. Adalah tanda ya kalau ini adalah original. Nah, ini sekernya kita lepas ke semuanya. Nah, ini untuk sekernya saya rasa bisa dipakai lagi ya, karena tidak baret. Kasar ya. Tapi suaranya nosel wong pincang kok. Kemarin ada suara klek-klek, tapi saya rasa itu bukan suara sekernya. Saya rasa kemarin itu klek-kleknya ada pincangnya, jadi yang penyebab klek-klek saya rasa adalah suara dari nosel kalau saya rasa itu. Nah, ini linernya akan kita lepas dulu. Dapat liner. Nyopot linernya pakai cara manual dengan kunci biasa. Kenapa kok nggak pakai impact ya, biar cepat? Nggak punya impact. Alasannya mudah, nggak punya impact. Sebenarnya punya, cuma kompresor saya kurang besar, jadi anginnya cepat habis. Sehingga nggak apa-apa lah. Ini anak PKL ya, harus diberdayakan dengan cara seperti ini, biar tahu sulitnya itu orang mencari uang itu gimana. Jadi biar anak-anak PKL itu biar belajar disiplin. Ini untuk mesinnya sangat kotor banget ya, jadi bodi mesinnya sudah berlepotan kotoran, tanah dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Kemarin itu sebenarnya kalau tidak terlalu kotor ya mungkin hanya kita bersihkan dari luar, tapi berhubung ini kotor banget ya, terpaksa ini kita lepas ke semuanya. Dudukan timing gear ini akan kita lepas dan kita bersihkan biar lebih enak pembersihannya. Linernya ada 4 biji ini masih bisa dipakai ya. Terus kita balik saja linernya. Dan gentong-gentongnya seperti ini. Ini kalau hanya diganti ring seker saja hasilnya kurang maksimal ya, karena di sini ada celongnya dikit. Ini nanti akan ada bocor nanti. Bisa bocor sedikit lah kompresinya. Jadi kurang sempurna. Makanya ini perlu kita balik biar bisa seperti baru lagi. Nah, ini untuk ring sekernya kita belanjakan di toko langganan kita di KW Motor. Ini yang paling bagus sendiri beserta seal askrek belakang. Kalau yang lain-lain saya sudah punya, jadi tidak perlu. Sebelum kita melanjutkan konten video ini, di sini saya akan menjelaskan bahwa proses balik liner itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan ya. Jadi harus benar-benar pelipatan liner tersebut presisi terhadap bloknya dan dia presisi terhadap blok dan silinder headnya. Kalau cara menekuk linernya itu sudah salah, benjol-benjol, nanti apa yang terjadi, kompresi itu akan menyeberang kemana-mana ya. Ini kita contohkan ya, contoh pembalikan liner yang salah yang menyebabkan pengerjaan tersebut menjadi kurang bagus hasilnya, kompresi menyeberang kemana-mana dan pada akhirnya mesin tersebut ngobos, bahkan bloknya pun ikut kemakan ya. Ini kita contohkan seperti ini. Pembalikan liner yang tidak benar itu menyebabkan akhirnya menjadi komplikasi ya. Jadi karena linernya itu nggak rapat terhadap blok, terhadap head packingnya, sehingga menyebabkan kompresi itu masuk ini ya, masuk. Jadi masuk ke belakangnya liner, menjadi kemarin nggak bisa dilepas. Akhirnya kepaksa kita perkosa, kita bongkar total
kita lepas dari bawah ya. Tidak bisa di tracker sudah macet. Nah ini hitam di blok silinder itu menandakan kompresinya itu seperti ini. Jadi masuk, karena ini tidak rapat, brojol sini masuk ke belakangnya liner sehingga menjadi macet, tidak bisa dilepas. Ini kelihatan ya, hitam, dan karena kelamaan juga kasep. Nah seperti ini ya, ini bloknya ini menjadi lebih rendah, jadi ini harus diseser, seret bloknya diseser, dibawa ke bengkel bubut. Nah yang di video yang kita contohkan ini adalah bukan pada mesin yang dari Lampung ini ya, ini adalah mesin dari mobil lain yang kita contohkan. Jadi saya hanya mengingatkan dan memberikan gambaran bahwa balik liner itu jangan menggunakan palu baja, tapi harus menggunakan palu kayu atau palu lunak lainnya. Yang paling cocok kalau menurut saya adalah palu kayu ya. Bisa kayu sawo, kalau di luar daerah Kalimantan bisa kayu ulin, tapi kalau di Jawa kan kayu ulin itu tidak ada, jadi menggunakan palu kayu sawo itu hasilnya lebih bagus dan rata. Terus perapatannya menggunakan kapi scrap, kapi baja juga bisa. Mohon maaf di video ini tidak saya sertakan cara pembalian linernya karena kelupaan, tapi akan saya carikan ya video lainnya yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran. Jadi yang saya sertakan di video ini bukanlah pembalian liner dari mobil yang dari Lampung ini, tapi dari mobil lain yang saya sertakan. Yang saya tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana caranya saja. Tidak terlalu kering-kering amat. Nah kalau untuk liner yang bagus itu presisi ya sama bloknya, biasanya masuknya agak berat dikit. Nah jadi seperti itu. Lalu kita ketok sampai nanti garisnya sampai di sini. Ini kalau sudah sampai garis, ini sudah langsung dibengkokkan. Ini kita tunjukkan, kita dekatkan ya. Nah ini jangan khawatir, ini sengaja kita pasang liner dulu untuk pembersihannya belakangan. Jadi mesinnya kok kotor, nggak masalah, karena membersihnya belakangan ya. Jadi bodi mesin dicuci setelah selesai belakangan sebelum dinaikkan. Sudah selesai, kita bersihkan, sekernya masih kita bersihkan, terus kita pasang reseker nanti ya. Ini dari Lampung ini linernya kita balik teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi kita balik, terus ring sekernya kita ganti baru, sekernya tetap pakai yang lama. Kemarin itu ada suara tak ya, tapi ketika saya periksa sekernya itu tidak masalah. Jadi kemungkinan suara tak-taknya itu berasal dari noselnya. Nanti setelah ini hidup, noselnya akan kita serviskan. Riwayatnya seal as belakang ini dilepas dengan cara pemerkosaan. Lihat, banyak bekas trotol-trotol dari obeng-obeng yang melukai ini mesin, di dalam mesin ini. Dan ini juga ada goresan seperti ini. Ini ada goresan.
Nah, ini ada goresan seperti ini. Dan ini kalau dipasang seal yang model seperti ini, pasti tidak akan berhasil, pasti bocor lagi karena karetnya ini bersinggungan langsung dengan askreknya, sedangkan askreknya sudah terluka. Terus solusinya bagaimana? Kita pasang seal askrek belakang yang model original yang ada platnya. Seal yang ada platnya seperti ini karetnya seal tidak bersinggungan langsung dengan askrek, tapi yang bersinggungan dengan askrek adalah platnya ini. Jadi nanti platnya ini menyengkram di askrek ini, ia akan berputar mengikuti askrek. Jadi yang bermain adalah karet ini dan ini. Jadi goresan askrek ini walaupun rusak, ini bisa tertutup kalau dipasang dengan ini. Caranya ini diolesi dengan sealer supaya goresan ini tertutup, terus ini dimasukkan. Jelek. Kita pasang sini, celak. Menggunakan alat SST ini. Langsung kita ketok. Seperti ini. Ya, lanjut terus. Oke, jadi seperti ini. Sudah oke terpasang. Terus ini juga kita ganti ini pakalung depan belakang sama ini seal askrek belakang, ini bukan ori. Ini sudah kita ganti dengan yang ori. Siap pasang silinder head, teman-teman. Ini tadi silinder headnya sudah kita sekur, sudah ganti seal klep. Ini tinggal pasang dari Lampung ya. Ini seker lama tapi ring sekernya baru. Liner cukup kita balik saja. Ini kita menaikkan mesin Panther dari Lampung ya. Dari Lampung ini minta secepat-cepatnya pekerjaannya. Jadi ya sudah kesepakatan yang kemarin, kita janjinya tidak bisa membersihkan bodi mesin secara total keseluruhan ya. Yang penting jeruan mesin bersih dan mesinnya normal itu saja ya. Jadi gitu kesepakatannya. Jadi kalau ada kondisi mesin yang tidak bersih, luarannya seperti ini ya nggak boleh protes karena ya emang ini sudah kesepakatan. Ini tanggal 16 sudah mau diambil ya. Si asrek maros ganti orang wi, ganti pisan. Kita starter mobil ini teman-teman dari Lampung. Yuk starter. Nah ini ada suara tak-tak ya. Kemarin sebelum diperbaiki juga ada suara tak-tak dan mesinnya agak pincang. Nah ini mobil ini akan kita servisan nozzle-nya supaya mobil ini tidak pincang. Kalau mesin pincang itu kadang timbul suara tak-tak. Jadi harus dicari dulu pincangnya biar tidak suara tak-tak. Ini akan langsung kita bawa ke bengkel Bospom langganan kita untuk diperbaiki nozzle-nya. Mobil ini setelah baru saja hidup, langsung kita bawa ke bengkel Bospom langganan kita. Nah, di sana di setting nozzle-nya juga Bospomnya teman-teman. Nah, mari kita coba setelah mobil ini pulang dari bengkel Bospom. Panther dari Lampung kemarin sebelum kita servisan Bospomnya, walaupun sudah turun mesin itu masih goyang, terus ada suara tak-tak. Ini baru saja kita serviskan nozzle-nya ya ke tukang Bospom. Yuk, starter yuk. Nah, kalau ini baru mantap namanya. Ya, rata.
sekalian kita ganti fan belnya ya. Ini suara sik-sik. Sekalian biar halus, sekalian biar mantap. Kemarin sebelum kita serviskan nozzle-nya dan setting bospomnya, itu suaranya seperti ini ya. Nah, ini ada suara tak-tak ya. Kemarin sebelum diperbaiki juga ada suara tak-tak dan mesinnya agak pincang. Nah, ini mobil ini akan kita servisan nozzle-nya supaya mobil ini tidak pincang. Kalau mesin pincang itu kadang timbul suara tak-tak, jadi harus dicari dulu pincangnya biar tidak suara tak-tak. Ini akan langsung kita bawa ke bengkel bospom langganan kita untuk diperbaiki nozzle-nya. Kita reviewkan dulu mobil ini dari Lampung ya, datang beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya adalah ngobos, terus pincang-pincang, suara tak-tak. Nah, ini mobil ini yang kita perbaiki adalah ganti ring shaker original, linernya kita balik, seal-seal kesemuanya yang bocor kita ganti, packing, oli, filter oli, filter solar, dan packing ya, packing sudah ya, sudah sebutkan. Terus apa ya, nozzle ya, nozzle-nya ganti satu, sama setting nozzle dan setting bospom. Ini baru saja kita mundurkan timingnya karena kemarin terlalu maju. Ini kita lihat dulu. Kemarin sebelum diperbaiki itu startnya panjang ya, nggak langsung hidup. Juga sudah ganti fan bel ke semuanya. Habisnya ini lur 7.200.000 ya, total biaya ke semuanya.